Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, kita akan serahkan kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menolong dan Engkau sudah menggerakkan hati kami. Engkau sudah memberikan kerinduan kepada kami semua untuk kembali pada saat ini untuk beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, hidup yang penuh dengan segala kekurangan. Dan itu sebabnya Tuhan, kiranya lewat ibadah ini Engkau akan menolong kami, menguasai kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Kami serahkan pula acara ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian Tuhan, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan kekuatan kemampuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati diri kita untuk kita memuji-muji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita lakukan pujian dari buku NR nomor 26, Kau yang Terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dia adalah raja yang sudah menang ya, lewat jalan kematian dan kebangkitan, dan sampai dia dipermuliakan sebagai raja di atas segala raja. Mari kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan melakukan pujian dari NR 324, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindu, haleluya, haleluya, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu,
kemurahan-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, inilah yang juga menjadi kerinduan kami, selaras dengan kur dari puji-pujian ini, untuk supaya kami selalu merindukan Engkau Tuhan, selalu berada di hadapan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, tolong memberikan kemampuan, memberikan hati yakin dan percaya kepadamu, untuk supaya hati ini setiap waktu, setiap saat kami boleh menghadapkan diri hanya kepadamu Tuhan. Sebab di sanalah Tuhan kami meyakini kami pasti terpelihara bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk puji-pujian ini yang memberikan dorongan semangat kepada kami di hari-hari menjelang kedatangan yang kedua kali, untuk kami boleh selalu merindukan Engkau lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami semua, sampai kehidupan kami digembalakan sampai tergembala oleh firman-Mu Tuhan. Dan sungguh kami menikmati bait-Mu lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Kami tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar pemakaian-Mu juga semakin nyata kepada setiap gembala hamba-hamba Tuhan bersama jemaat dimanapun mereka berada, melaksanakan tugas penggembalaan. Biar Tuhan juga memberkati, bentangkan firman-Mu di sana untuk mempersiapkan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk dihadapkan kepada Engkau, untuk kami layak bersama Engkau, untuk selama-lamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih pengurapan yang kuat, yang sama, yang juga Engkau nyatakan seperti kami di tempat ini kepada hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, dimanapun mereka menggembalakan sidang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan, sebab hamba menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Namun demikian kami meyakini Tuhan bahwa Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib untuk memampukan hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan, memperbaharui, menyucikan hati kami, sekaligus memberikan jawaban atas setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada di rumah mereka masing-masing, dudukkan dengan tenang, dudukkan dengan baik, tetap taruh dalam hatinya kerinduan untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, sekaligus selamat mendengarkan sabda Tuhan. Yang begitu heran di hari-hari ini kita bisa menikmati lewat ibadah-ibadah yang sederhana, tetapi jangan kita menyederhanakan ibadah. Caranya aja yang sederhana, tapi ibadah itu sesungguhnya kalau kita terima dengan rasa syukur, saudaraku, kita terima dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, itu memberikan suatu berkat, memberikan suatu manfaat, memberikan suatu keuntungan yang besar. Ya, jadi sebetulnya seringkali saya mengatakan, ya janganlah kita beribadah hanya untuk mencari suatu keuntungan. Ya nanti kita menjadi salah. Ya semacam apa? Ya semacam waktu zamannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, yang Tuhan temukan bukan orang beribadah, tapi orang berjual beli. Ya, jadi tempat ibadah itu dijadikan pasar. Untuk apa ada pasar, saudaraku? Untuk
supaya bisa transaksi berjual beli untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, kita tidak demikian. Itu sebabnya saat itu Tuhan sangat marah, membongkar bangkir semua, dan dia mengatakan, apa kamu tidak tahu bahwa rumahku itu adalah rumah untuk berdoa, untuk beribadah. Dan itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau ibadah itu, saudaraku, disertai dengan rasa syukur, itu memberikan suatu keuntungan kepada kita. Jadi kita nggak perlu mencari untung ya dalam ibadah, tetapi ibadah itu sudah merupakan suatu keuntungan. Untung masih bisa beribadah, ya. Sebab orang yang ingin ibadah rasanya mau berangkat nggak jadi, ya. Tapi kita yang bisa beribadah ini, kalau kita terima dengan rasa syukur, dengan cara yang sangat sederhana ini, ya, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan suatu keuntungan. Bukan hanya keuntungan finansial, tapi keuntungan berkat dari Tuhan itu lewat firman Allah. Maka firman Allah yang kita terima, kalau kita yakini, saudara sekalian, sebab di dalam firman itu ada kuasa penciptaan untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini kuasa dari firman itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Coba dibaca, Mas. 1 Timotius pasal yang ke-6 lebih dulu, ya, sebelum kita masuk dalam tema yang kita sedang periksa. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur. Lah, memang ibadah itu kalau disertai rasa puas atau rasa cukup, rasa syukur. Jadi ini harus menjadi, kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana sikap kita di dalam menerima ibadah itu. Apakah ibadah itu kita terima hanya merupakan suatu kewajiban? Ini juga templaan buat saya. Apakah pelayanan ibadah itu baik hari Minggu, PA, ibadah raya, PA, atau doa penyembahan semacam ini, karena jadwalnya sudah dijadwalkan, saudara sekalian. Kalau hari ibadah raya hari Minggu sore jam 5:30, ibadah PA hari Rebu sore jam 5:30, hari doa penyembahan ya hari Kamis jam 5:30. Kalau hanya itu dan merupakan rutinitas kita, dan kita lakukan itu merupakan hanya suatu kewajiban, memang harus berkhotbah, atau juga kepada imam-imam hanya karena ingin melayani, karena kita ada tugas pelayanan, atau jemaat ya karena ini memang jam ibadah, saya harus ibadah. Kalau hanya sebatas itu, saudaraku, nanti sewaktu-waktu kita akan menjadi bosan, jenuh. Kenapa? Karena kita tidak melakukan ibadah itu dan merupakan suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Bukan suatu kerinduan untuk bisa bertemu Tuhan, tapi hanya karena melakukan kewajiban. Saya pun juga begitu. Berkhotbah, menyiapkan diri dalam khotbah hanya karena harus melakukan kewajiban, karena ada jemaat yang sedang menunggu. Ya, itu sebabnya ini harus menjadi koreksi buatku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, dan sekaligus ini koreksi buat imam-imam, buat pelayan Tuhan, juga untuk sidang jemaat semua. Ayat mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur, terus Mas, memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Coba, ini seringkali kita abaikan. Ya, cuma ibadah, habis ibadah. Jadi tidak ada tanda-tanda keuntungan dalam kehidupan kita yang kita peroleh dari ibadah itu. Nah, kalau kita menyadari kesempatan
untuk ibadah saja itu sudah luar biasa. Kenapa? Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah. Nah, kalau kita ini masih boleh mendapatkan kesempatan bisa beribadah, apalagi bisa melayani Tuhan, dan itu kita lakukan dengan rasa puas, rasa syukur, saudara sekalian, ini betul-betul akan memberikan satu keuntungan yang besar. Nomor satu, tadi saya mengatakan, rohani kita dibangun. Ya, rohani kita dibentuk, rohani kita dipersiapkan oleh Tuhan. Maka nanti kemudian keuntungan yang lain, saudara sekalian, ini nomor satu, rohani kita yang diuntungkan, dibangun oleh Tuhan, saudara sekalian. Tapi yang keuntungan yang lain yang kita bisa dapatkan adalah sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu keuntungan-keuntungan yang menyangkut kebutuhan hidup kita itu, saudara sekalian. Itu sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan semua. Ya, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini yang menyangkut kebutuhan hidup kita, keperluan hidup kita, yang nampak di depan mata, yang harus kita hadapi setiap hari ini. Tapi juga bermanfaat untuk yang akan datang. Kapan yang akan datang? Ini yang kita tidak tahu. Baik berguna untuk hidup sekarang ini, tapi juga untuk yang akan datang. Yang akan datang yang belum kita tahu. Ya, tetapi Tuhan sudah menyediakan keuntungan dari ibadah itu. Ini yang luar biasa yang kita bisa peroleh dari ibadah-ibadah, jika ibadah itu disertai dengan rasa syukur, dengan rasa puas, ya, dengan rasa cukup, saudaraku, memberikan keuntungan besar. Jangan sampai kita ini di hari-hari ini, saudaraku, kita merasa beribadah melayani itu rasa kita membuang waktu. Ya, membuang waktu, buang-buang waktu aja. Kan waktu adalah uang, saudaraku. Kan begitu, saudaraku. Waktu adalah uang. Membuang waktu ini. Ya, ini kita lupa. Ya, kita lupa bahwa kalau kita mendahulukan ibadah, mengutamakan ibadah, dan kita terima dengan rasa puas, dan saya yakin Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Caranya Tuhan memberikan keuntungan kita dengan bermacam-macam cara. Bukan cara kita, bukan menurut kita, tapi menurut caranya Tuhan. Saudara sekalian, seringkali saya bersaksi, ya, apa yang dinasihatkan oleh guru saya terhadap saya ketika saya hanya sebagai sopir, dan mengerjakan pekerjaan, nggak ada yang rohani, semua jasmani, dan pekerjaan itu berat semua, saudara sekalian. Kenapa berat? Karena ya saya dipercaya untuk itu, yang mesti mempersiapkan, menggambar, mengerjakan, jadi insinyur juga, jadi pemborong juga, jadi tukang sekaligus jadi kuli. Sudah kita borong semua. Kita dilatih seperti itu. Pokoknya kalau Bapak Thomas bikin ini, ya sudah. Sudah gitu aja, ya begitu. Kita mesti hitung semua. Sampai semua selesai. Nanti baru kita serahkan. Dah om gini. Ya, bagus. Ya gitu aja sebenarnya. Dan itu betul-betul dilatih semacam itu. Kita tidak tahu, yang penting kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi setelah berjalannya waktu, saat itu saya juga tidak terpikirkan apa yang terjadi seperti sekarang ini. Dan saya yakin apa yang saya alami ini adalah hasil keuntungan dari apa yang pernah saya lakukan waktu itu. Waktu saya sedang belajar itu. Dan Tuhan itu begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Tidak pernah menipu kita. Apalagi kehidupan-kehidupan yang mau sudah merelakan hidupnya
dipilih, bahkan kita sudah dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan ini, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah membuat kita, merugikan kita atau menipu kita. Dia selalu kepada kita mempersiapkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan atau kita pikirkan, tapi Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar kalau kita sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara sekalian, pada malam hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan ini, biar kehidupan kita sebagai imam-imam, sebagai kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus ini, ya, diangkat menjadi seorang imam untuk kita bisa melayani perbuatan yang besar dari Dia ini satu. Biar betul-betul kita mengerti, kita dipilih, kita dipanggil untuk jadi seorang pelayan Tuhan itu tujuannya apa? Ya, jadi kalau kita dipanggil untuk jadi seorang pelayan Tuhan itu tujuannya bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya jasmani. Nanti kita akan kecewa. Kalau pelayanan ini tujuannya hanya untuk perkara-perkara jasmani, sewaktu-waktu kita akan kecewa. Ini koreksi buatku, koreksi buat kita semua. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dari pelayanan itu, di mana kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan dan dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan ini, kita harus tahu pasti bahwa tujuan kita dipanggil itu untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, bukan untuk mencari jabatan apa, bukan untuk juga mencari supaya kita terkenal, supaya kita dihormati, apalagi bukan. Tapi betul-betul harus murni tujuan kita adalah untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita ingat? Ya, saya mungkin saudara punya pengalaman yang sama. Ya, saya lahir dari kalangan yang bukan orang percaya, saudara sekalian. Setelah saya umur 17 tahun, baru saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara juga punya pengalaman sendiri, tidak terlahir sebagai orang Kristen. Jadi saya merasakan bagaimana kehidupan masa lalu saya. Sebab di masa saya mengingat umur 15, mulai SMP itu sudah gila-gilaan apa yang saya lakukan ya, luar biasa. Sampai sewaktu-waktu Tuhan memilih saya dan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dari gelap yang paling gelap itu, gelap dalam dosa kejahatan itu. Tetapi Tuhan memanggil kita menuju terang yang ajaib. Kita tidak bisa membayang. Saya juga tidak pernah berpikir, karena dulu saya juga mengolok-olok kok dengan orang gereja. Saya juga mengolok-olok dengan orang gereja. Nggak terpikirkan saya ini kalau bisa menjadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan itu tidak terpikirkan. Dan itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, ingat, dulu kamu dari gelap, dulu kamu tidak dikasihani, tapi sekarang kamu dikasihani. Sekarang kamu dikasih. Tujuannya apa? Ini baca ini untuk melengkapi ini. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini ayat tidak asing buat kita, tetapi tidak mengapa. Ya. Untuk mengingatkan kita, ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Lah, saya rasa kita betul-betul paham ayat ini. Karena memang demikian. Ya, orang tua kita, nenek-nenek kita kan penyembah berhala semua. Kalau kita di Jawa ini, ya termasuk saya kan, ya kalau sembahyang harus menghadap ke timur, ke matahari terbit, suatu. Ya, hari-hari tertentu harus begini begitu, dan semua saat tertentu harus melakukan begini, ritual kayak begini begitu. Kami orang desa, ya seperti itu, ritualnya seperti itu. Ya.
Kamu yang dahulu bukan umat. Nah, coba kalau bukan umat tuh apa yang diharapkan? Kan nggak ada janji. Yang punya janji itu dapat janji hanya umat. Itu sebabnya mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat. Memang kita nggak ada janji. Ya, yang mendapatkan janji itu hanya umat. Dalam Alkitab yang disebutkan umat itu hanya satu, ialah Israel. Ya, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat, terus bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. lah, kita dipilih menjadi umatnya lewat jalur percaya kepada Yesus. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya. Terus yang dahulu tidak dikasihani. Yang dahulu tidak dikasihani. Coba bayangkan. Ya, kalau tidak dikasihani kayak apa sih? Bagikan seorang istri nggak dikasihani suaminya kayak apa? Penderitaan kayak gitu. Penderitaan untuk apa menikah kalau kemudian nggak dikasihani, nggak dikasihi, nggak dikasihani? Itu penderitaan itu. Itulah keadaan kita. Yang dahulu tidak dikasihani, terus tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini luar biasa. Ini merupakan suatu pengangkatan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita yang tidak ada janji, tidak ada harapan, tidak dikasihani. Nah, sekarang harus kita menyadari setelah kita dikasihani, saudara sekalian, kita dipilih dan dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan. Ayat yang ke-9, untuk apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, tadi sebutkan yang tidak dikasihani bukan umat Allah. Tapi ayat 9 itu memberikan penegasan yang sangat-sangat kuat kepada kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Milik umat atau milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, terus? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, jadi tujuannya bukan melayani supaya kita minta dihargai, bukan mencari untuk kita dihormati. Kita nggak usah cari penghormatan atau penghargaan. Kalau kita melayani Tuhan bisa menghormati, menghargai Tuhan dengan benar, saudara, maka Allah yang menghormati kita, juga manusia juga menghormati kita. Gak usah dicari penghormatan itu, gak usah kita tuntut ya penghargaan itu. Tuhan nanti yang akan menghormati kita. Dia dihormati Allah, juga dihormati oleh manusia. Ayat mengatakan terus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, kepada terangnya yang ajaib. ya, puji Tuhan. Jadi kita sudah dalam posisi pelayanan, sudah melayani. Ya, apa yang kita kerjakan tadi sebutkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bukan perbuatan-perbuatan yang besar dari pendeta, bukan. Bukan perbuatan besar dari organisasi, dari gereja, bukan. Bukan itu yang kita beritakan. Tapi perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan. Dikerjakan, ya, siapa yang dikerjakan? Di mana Tuhan sudah mengerjakan kehidupan kita ini. Ini yang kita beritakan kepada orang. Ya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menebarkan bau harum kepada orang lain. Bukan bau busuk. Nanti kita akan lihat, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya kita betul-betul dalam posisi sebagai orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan sekarang saya kembali kepada dalam tema kita, pelayan Tuhan yang mempunyai landasan dasar yang kuat adalah kehidupan atau pelayan Tuhan yang punya landasan di atas kekudusan Allah.
Ini penting buat kita, saudara sekalian. Pelayanan ya dan tanda kekudusan Allah atau dasar pelayanan itu untuk kita tetap bisa memberitakan perbuatan Dia yang besar, kita harus pastikan pelayanan itu di atas dasar kekudusan Allah. Digambarkan seperti juga seorang yang membangun rumah, dasarnya itu harus benar. Ya, dasarnya itu harus benar. Ya, orang bisa membangun rumah, tetapi yang akan menentukan adalah apa dasar dari rumah itu. Kalau rumah itu didirikan di atas batu karang, saudara, batu karang ini menunjuk Kristus. Ya, Kristus adalah kekudusan Allah, wujud kekudusan Allah itu yang ada pada Kristus itu, saudara. Maka pelayanan itu akan semakin kuat. Semakin ada tantangan, semakin ada rintangan. Kalau dasarnya itu benar, maka akan semakin melekat. Dia akan semakin nyokot, melekat. Ini pelayanan itu. Jadi rumah ini juga rumah pelayanan. Dasar pelayanan yang kuat, nyokot, melekat pada dasar itu, dasar kekudusan itu. Maka bukan persoalan di saat dia harus mendapatkan siraman atau hujan yang deras, ya, yang mengakibatkan kemudian banjir besar yang menghantam, yang akan menggerus batu karang itu. Bukan persoalan, saudara sekalian. Angin yang kencang sekalipun bukan persoalan, saudara sekalian. Kalau landasan ibadah pelayanan kita itu benar di atas kekudusan Allah, itu bukan persoalan. Justru adanya tantangan-tantangan itu akan semakin mengokohkan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita terima itu dengan rasa puas, rasa syukur, rasa cukup, itu akan memperkokoh kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau dasarnya itu tidak benar, biar bangunannya dipoles bagus apapun juga, itu pelayanan. Tetapi kalau dasarnya hanya dari pasir, saudara, sebagus bangunan itu dasarnya hanya dari pasir, saudara, maka dia tidak akan mampu menghadapi hujan deras yang menghasilkan banjir yang bisa menggerus. Ya, saya melihat di TV suatu, ya bukan hanya di luar negeri, di Indonesia aja. Kalau banjir bandang itu rumah itu larut, suatu. Iran, waktu tsunami di Jepang itu bisa kentir itu rumah itu. Saya nggak bisa mikir kayak apa ya. Itu kuatnya arus. Ya, kuatnya arus air itu, menggerus dia, mengangkat dia, habis. Kenapa? Tapi berbeda dengan rumah-rumah yang betul-betul punya dasar yang kuat, dia tetap kokoh berdiri, sekalipun dapat terpaan begitu hebat. Jadi ini yang terpenting. Kemarin saya sudah menjelaskan suatu dasar dari pelayanan atau dasar dari tahbisan itu. Saya sudah menjelaskan, saudaraku, tetapi tidak mengapa, saya ingin menjelaskan lebih dalam, saudaraku. Ya, kemarin kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29, saudaraku. Ya, syarat atau untuk ditahbiskan. Ditahbiskan itu artinya dipakai oleh Tuhan. Ada 3 macam korban binatang, saudaraku. Tapi juga ada 3 macam korban sajian. Ya. Kalau perlu nanti kita baca, kalau tidak, ya saya akan menunjukkan aja. Jadi, binatang yang pertama, kemarin dalam ibadah PA saya menjelaskan, saya menyebutkan lembu jantan muda. Ini dasar-dasar, saudaraku. Ini saya ingin tegaskan kembali untuk kita. Apa itu lembu jantan muda, saudaraku? Ini adalah korban pendamaian. Ini korban pendamaian. Jadi seorang pelayan Tuhan itu kalau mau kuat,
ya, maka pertama seorang pelayan Tuhan itu harus diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, jangan kita belum diperdamaikan, ya, belum diperdamaikan lalu kita paksakan diri untuk melayani suatu. Ini berbahaya. Berbahaya, itu sebabnya ya gereja juga akan mengatur semacam itu. Ya, dalam aturan kita sebelum melayani syaratnya harus dibaptis. Tentu sebelum dibaptis harus percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin kita mau melayani tapi tidak percaya Yesus? Yang kedua, dibaptis, membuktikan bahwa dia lahir baru. Ya, secara umum pengertian dari baptisan itu lahir baru. Hati nuraninya itu diperbaharui, dibasuh, saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga itu dibasuh, mengalami itu pembaharuan hati nurani, saudara. Ya, diperdamaikan dari Kristus, ya, untuk menghapus dan menyucikan dosa-dosa kita. Itu mutlak, itu nggak bisa ditolak. Untuk menjadi seorang yang mau dipakai oleh Tuhan, ini dasarnya ini. Ya, dasarnya ini, saudara. Ya, coba dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, saudara, ya. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-17 lebih dulu. Ayat yang 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Ya, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, Sesungguhnya yang baru sudah datang. lah, tidak bisa mempertahankan cara kehidupan lama seperti sebelum kita, ya, bertobat atau percaya Yesus. Jadi sebutkan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kenapa? Karena dia diperdamaikan oleh Tuhan. Diperdamaikan oleh Tuhan. Dilahirkan baru. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah. Terus Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. ya, Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. kita lihat tidak mungkin Tuhan percayakan suatu pelayanan, apalagi pelayanan pendamaian, sementara kita belum diperdamaikan. Tidak mungkin. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah diperdamaikan oleh Allah, yang lalu sudah berlalu, yang baru datang, baru kita bisa dipercayakan pelayanan, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, coba bayangkan kalau Tuhan itu memperhitungkan pelanggaran kita. Oh, kamu dulu gini, kamu curi ini, kamu curi itu. Waduh, celaka kita ini. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Dia tidak memperhitungkan. Tapi Dia yang membayar itu. Dia sebutkan di sini, ya, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Terus Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. sampai bukan hanya kita diperdamaikan, bukan hanya dipercayakan pelayanan pendamaian, tapi sampai berita pendamaian. Kita diperdamaikan, dipercayakan pelayanan pendamaian, sampai pun berita tentang pendamaian itu diberikan kepada kita. Ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. ya telah dibuatnya menjadi dosa. Yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Coba, kalau saya bertanya kepada saya, diri saya sendiri, kepada kita kira-kira merasa berhutang nggak sama Tuhan? Coba, berhutang tidak? Jelas ini. Wong dia tidak, yang dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita kok. Betul? Dibuatnya menjadi dosa karena pelanggaran kita. Ya, puji Tuhan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini luar biasa. Ini dasar dari setiap kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Itu harus punya landasan yang tepat, yaitu betul-betul kita diperdamaikan oleh Allah. Ya, kita lupakan masa lalu, apapun masa lalu kita. Sebab yang baru sudah datang. Sampai kita dipercayakan pelayanan, sampai berita tentang pendamaian. Coba bayangkan kalau saya seorang pengkhotbah, yang kerjanya berkelahi, jadi jangan saudara pikir kalau pengkhotbah nggak bisa berkelahi. Mungkin nggak begini, tapi berkelahi kata-kata. Makilah, menjelekkanlah semua itu. Coba saudara bayangkan, ya kalau kayak begitu, saudara sekalian, bagaimana saya bisa menceritakan tentang pendamaian itu, berita tentang pendamaian itu? Tapi sebaliknya, kalau dari kita diperdamaikan, dipercayakan pelayan pendamaian, baru kita bisa memberitakan berita tentang pendamaian. Jadi menjadi kesaksian, menebarkan bau harum. Angin itu membawa bau, Kalau tergantung bau apa yang ada di situ, Kalau di ruangan tertutup begini, maaf kata, kalau kentut saja habis kita. Apalagi ada AC, wadah, dah mulak, ya. Jadi tergantung apa yang ada. Kalau bau busuk, ya busuk itu yang akan tersebar. Kalau bau harum, ya berita pendamaian itu. Karena kita diperdamaikan, maka pendamaian itu yang akan sanggup untuk bisa betul-betul menjadi berkat untuk orang lain. Ini korban yang pertama, lembu jantan muda. Yang kedua, dalam kemarin yang kita baca dalam Keluaran pasal 29 itu adalah 2 macam domba. 2 ekor domba jantan. Domba yang pertama, ya, domba jantan yang pertama ini namanya korban penyerahan. Jadi ini tidak hanya cukup kata-kata, saudara. Gampang untuk diucapkan, oh itu artinya korban penyerahan. Ya, bukan hanya artinya, tetapi ini fakta. Allah sudah menunjukkan kapan? Ketika anaknya itu dia dikirim ke bumi dan dia harus menghampakan diri. Ya, menjadi hamba, seorang hamba. Bahkan menjadi manusia. Bahkan sampai taat dan mati tergantung di kayu salib. Untuk apa? Oleh karena dia taat kepada bapaknya. Ya, taat kepada bapaknya. Dia menghampakan diri, dia menyerahkan dirinya. Itu sebabnya waktu dia di atas kayu salib dia mengatakan apa? Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi biar bukan kehendakku, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi contohnya itu ada. Bukan hanya berucap
tetapi apa yang Tuhan tunjukkan untuk supaya kehidupan kita juga satu seperti apa yang Tuhan lakukan itu. Penyerahan diri. Ya, penyerahan diri dari Kristus supaya oleh korbannya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan pribadi kita. Jadi ini karena teladannya Kristus sendiri. Bahkan domba jantan yang pertama ini, Kristus ini, domba jantan yang pertama ini, menyerahkan diri sepenuh kepada Bapaknya, kepada Tuhan satu, untuk supaya kita juga boleh menyerahkan diri kita akan segala kepentingan kita, untuk supaya kita bisa taat kepada Dia, untuk kita bisa melayani Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang, saudara. Ya, bukan hanya perkara yang gampang. Untuk korban penyerahan, untuk menyerahkan hidup sepenuh itu bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena pada kita banyak kehendak. Waduh, nanti begini begitu. Dan hitungannya lebih luar biasa, kita ini melebihi Tuhan. Padahal Tuhan tuh memberikan hitungan sangat sederhana. Apa sederhananya? Hanya taat. Menyerah, taat, dan dia menyerah kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk supaya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan kita, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa taat. Coba kalau kita pernah menjadi anak, saya rasa kita kan pernah menjadi anak siapapun kita. Bagaimana sikap kita waktu jadi anak? Bukan menyenangkan orang tua kok. Kita banyak berotnya daripada nurutnya. Coba kalau kita mau jujur, banyak berotnya. Sik pak, sik mak. Gak pernah kita ya. Kita pasti selalu memberikan jawaban sik toh. Dan gitu bentak lagi selalu. Bukan belum lagi kalau moh. Udah gimana itu? Tapi kita diajar oleh Tuhan, karena Dia sudah taat, Dia menyerahkan hidupnya. Ya, dengan Dia menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan itu, ya, untuk memungkinkan kita pun bisa menyerahkan segala keperluan, kepentingan pribadi kita, untuk kita bisa belajar taat kepada Tuhan. Ini dibaca. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang tidak asing buat kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat, sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Karena Dia taat, memberikan contoh teladan kepada kita. Ketaatan kita sebagai pelayan Tuhan itu penting. Bukan hanya taat kepada gembala, ya, memang dia dipercayakan untuk mengatur dalam kegembalaan itu. Tapi juga seorang gembala harus taat kepada gembala agung pemelihara jiwa. Ya, untuk bisa memberikan contoh kepada imam-imam, kepada jemaat semua. Untuk kita bisa belajar taat. Tetapi Kristus dia sudah taat, sudah membuktikan ketika Dia di atas kayu salib, saudaraku. Dia mengosongkan, Dia Allah, tapi Dia mengosongkan diri. Ya, menjadi hamba, bahkan manusia. Taat sampai mati di kayu salib.
untuk memberikan contoh teladan. Inilah korban penyerahan itu. Korban penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian. Yang kedua, korban yang ketiga, domba jantan yang kedua, ini adalah korban tahbisan Kristus. Jadi korban-korban ini menunjuk kepada korbannya Kristus, supaya kita pun ditahbiskan olehnya. Jadi korban tahbisan Kristus ini, kalau kita bisa mengerti domba jantan yang kedua ini adalah korban tahbisan Kristus, supaya kita pun ditahbiskan olehnya. Ditahbiskan itu artinya dipakai oleh Tuhan, dikuduskan, artinya disucikan atau dipakai oleh Tuhan. Itu dalam pengertian Yohanes pasal 17 ayat yang ke-19. Ya, kita nggak usah baca. Tetapi 3 macam korban ini juga belum cukup. Maka juga ada 3 macam korban sajian. Ada yang namanya roti tidak beragi. Kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang kedua, ada roti yang tidak beragi, ada roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak. Ini ada pengertiannya semua. Ada roti tipis atau adonan tepung yang tidak beragi yang dioles dengan minyak. Apa ini? Ya, di samping korban-korban tahbisan tadi untuk jadi landasan dan ibadah pelayanan kita, maka ada sesuatu yang juga tidak boleh kita anggap enteng, yaitu yang namanya roti tidak beragi. Apa ini? Inilah firman Allah yang murni, tidak dicampur baur dengan segala macam, dengan filsafat, dengan budayaan, bukan, tapi betul-betul firman Allah yang bersumber dari Alkitab ini. Tidak mutafsiran siapapun juga. Mari saya mengatakan, yaitu firman Allah yang dibukakan. Ya, roti yang dioles dengan minyak ini adalah firman Allah dalam urapan Roh Kudus yang bersumber dari Alkitab ini, yang akan menghidupi kita semua sidang jemaat, juga yang akan selalu menyucikan sidang jemaat. Ini roti firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Itu sebabnya kemarin dalam Imamat pasal 21 ayat 12 disebutkan, untuk supaya kita tetap berada di dalam kemah suci. Kenapa? Untuk supaya betul-betul kekudusan itu, minyak yang ada pada kepala ini tidak hilang. Ya, artinya di samping korban-korban tadi yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka ada hal yang penting yang tidak ada kalah pentingnya. Itulah firman Allah yang kemarin, firman Allah yang menyucikan ini digambarkan ya dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12, ya, firman hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Saudara sekalian, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Inilah yang akan selalu dan senantiasa yang ada dalam kandang penggembalaan setiap gembala-gembala dan penggembalaan sedang jemaatnya, yang selalu menyucikan, mengkuduskan. Kapan? Ketika pembukaan firman Allah itu menyatakan kekurangan kita. Kekurangan kita selalu dinyatakan. Tapi kadang-kadang salah topo, saudara. Wah, ini pendeta ini sentimen dengan saya. Pasti istriku ini ceritain kekurangan suaminya. Atau suami dia cerita kekurangan istrinya, sehingga ditembak, gembala dia menyampaikan nembak. Ya, saya tidak biasa mencari info. Ngapain juga cari info? Kok ingin tahu kekurangannya orang, ngapain juga? Kurang kerjaan. Lebih baik seorang gembala dia menekuni firman Tuhan. Nanti firman Allah yang diberikan oleh Tuhan itulah
yang nanti akan menyentuh ketika ibadah itu dibentangkan. Yang penting ini juga peringatan, tidak untuk bermaksud kita menggunakan amunisi itu untuk menembak seseorang. Nggak usah, Pak. Nggak usah begitu. Ya, kami juga tidak biasa begitu. Tidak ingin belajar seperti itu. Sampaikan firman saja. Yang penting mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mempersiapkan diri. Nanti Tuhan memberikan firman Allah apapun resikonya. Kalau itu dari Tuhan, saudara, maka Tuhan juga yang akan menjawab, akan menyatakan kekurangan kita. Nah, itu sebabnya ilham, firman yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Kenapa itu? Itu ada pada kandang penggembalaan. Di saat semacam itu, jemaat, imam-imam pelayan Tuhan pasti mengalami penyucian dan penyucian. Kenapa? Setiap kali kekurangannya, setiap kali kesalahan ditunjukkan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan, dan harapannya ketika Tuhan itu menyatakan kekurangan kita, jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita mengeraskan hati. Lebih baik kita mengaku, benar Tuhan, memang akulah itu orangnya. Jangan kita mengeraskan. Kalau kita mengeraskan hati ketika Tuhan menyatakan kekurangan kita, Tuhan menyucikan kita. Dia tampil sebagai pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Dia menusuk amat dalam. Suami, istri tidak tahu apa yang ada dalam hati. Tapi firman Allah sanggup untuk menjangkau, menembusi kedalaman hati kita. Sumbernya itu, sasaran utama bersumbernya itu hati. Menyatakan kekurangan kita. Nah, di saat itulah saatnya kita mengatakan, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kekuranganku yang selama ini tersembunyi, sudah bertahun-tahun tersembunyi, yang tidak pernah ini diungkapkan karena itu wadi. Wadi itu apa itu? Aib ya. Wadi itu aib ya. Sesuatu yang memalukan begitu ya. Wadi itu bahasa Jawanya. Aib atau sesuatu yang memalukan. Duh, malu Tuhan gini. Dan di saat itu kita diperhadapkan oleh Tuhan. Aku orang. Dan saya selalu mengatakan, jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah kita, kita mengaku. Kalau kita dalam proses kepolisian saja, kalau kita mengaku gitu kan gampang, sudah langsung dibuat saya hati-hati. Selesai sudah. Nggak berbelit-belit. Bisa membuat pusing polisi, saudaraku. Enggak saya. Pak polisi, ya Pak polisi. Maafkan saya, gini. Sudah selesai. Nggak berbelit-belit. Bisa jadi kita akan mendapatkan keringanan. Apalagi ini Tuhan. Dia mengatakan Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, tapi dia juga menyucikan. Di dunia nggak ada itu. Hanya di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya yang mengatakan, jalan yang paling singkat untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita mau mengaku kepada Tuhan. Kemarin dalam pemulihan nikah, saudaraku, saya mengatakan komunikasi harus kalian kerjakan. Untuk kamu bisa bekerja sama, menunjukkan kasih dan saling membantu. Kalau komunikasi nggak jalan, nggak bisa. Kasih itu saya katakan, itu kerelaan, itu pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Nomor satu bukan duit, itu hal yang mudah. Harga diri, gengsi, saya katakan. Jadi kalau kita mengaku kepada Tuhan, maka firman Adam, urapan Roh Kudus akan mengungkap, membuat kita terbuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ibrani kemarin mengatakan, Ibrani 4 ayat 12 itu, ayat 13, tidak ada yang
tersembur, semua akan telanjang. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian. Ya, jadi ini Tuhan menyucikan kita untuk supaya kita punya landasan yang kuat. Tujuannya untuk supaya pengikutan kita, ibadah kita, pelayanan kita, kita sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala tetap dan kekudusan Tuhan. Ini dasar. Ya, puji Tuhan. Ya, sampai kemarin kita tunjukkan sampai kepada sumbernya. Hati. 12 dosa yang ada dalam hati. Nanti saudara bacalah. Lihat, saudara hitung itu. Berapa dosa, betulkah 12 dosa itu? Tuhan cungkil semua. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya hati ini disucikan. Jadi Tuhan ya lewat firman Allah dalam urapan Roh Kudus yang kemarin saya ceritakan, ayat menerangkan ayat itu, dia menyucikan hati kita atau hati kita disucikan oleh Tuhan. Kalau hati ini disucikan oleh kekuatan firman Allah dan urapan Roh Kudus ini, maka akan menghasilkan perbuatan yang Jadi kalau hati ini disucikan, sebab apa yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan kan. Tapi kalau dari dalam itu sudah mengalami suatu penyucian, maka perbuatan yang sudah disucikan. Karena apa? Sumbernya hatinya itu kan sudah disucikan. Maka perbuatannya juga sudah disucikan juga. Sampai nanti yang bisa kita lihat, yang langsung bisa kita lihat, hati disucikan, perbuatan disucikan, pasti perkataan juga disucikan. Coba kalau hati itu tidak disucikan, coba yang keluar dari mulut itu apa? Kebun binatang itu yang banyak. Betul kan? Babi kau. Kalau di Surabaya kan nggak ada begitu. Kalau di Medan, saya pernah di Medan. Kalau orang makin babi kau katanya. Kalau di Jawa apa? Asu kon kan gitu. Itu kan sudah. Kenapa begitu? Itu bukan hanya kepada orang lain, kepada anaknya. Kan banyak tuh kalau kita di desa, kirek kue katanya. Aduh. Saya pikir, lah anak kirek saudaraku. Lalu bapaknya mbak boe siapa saudara? Nggak mungkin bapak ibunya kerbau. Betul kan? Pasti kirek juga, maaf kata saudaraku. Tapi inilah fakta yang kita bisa lihat, kita dengar. Dan itu juga kadang masih ada terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Anjing kamu, babi kamu. Lalu saya mendengar sendiri, saudara. Orang tua kepada anaknya. Pasti ibadah lagi waktu itu, saudara. Bagaimana ini? Ya apa ya kayak gini caranya? Kita ibadah di tempatnya, pas nggak tahu gegeran apa, saudara. Ya begitu bahasa kebun binatang keluar semua, saudara. Ngelus dodo. Ya teman saya, Pak Said itu dia cuma lihat saya aja. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena hatinya itu tidak disucikan. Sehingga yang keluar ya begitu-begitu itu. Tetapi sebaliknya, kalau hati disucikan, perbuatan disucikan, maka mulutnya pun, perkataannya pun akan berbeda. Cara menyampaikannya pun juga akan berbeda. Tidak ingin menyakiti orang. Kenapa? Karena hatinya sudah disucikan. Perkataannya itu juga akan mengalami suatu penyucian dan penyucian. Sehingga pada akhirnya saudara sekalian sungguh luar biasa. Sebab kenapa ini penting, saudara? Dasar ini penting. Tadi saya katakan, kalau dimulai dari hati disucikan, perbuatan disucikan, sampai mulutnya disucikan. Apalagi ini seorang imam, seorang hamba Tuhan. Sebab yang keluar dari mulutnya seorang pelayan Tuhan, itu yang sesungguhnya ditunggu. Ditunggu oleh siapa? Oleh umat.
kalau hamba Tuhan itu oleh jemaat. Nah kalau yang keluar dari mulutnya hamba Tuhan itu maki terus. Ya, kata maki, kata jorok, kata kasar dan semua. Duh, kayak apa? Kadang-kadang saya membayangkan kenapa kok begini begitu. Lalu harus terkembali kepada diri kita. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan tadi sudah kebacut, keprosot, sudah menyakiti. Pada bibir seorang imam itu harus mengandung pengetahuan. Bibirnya seorang imam itu. Dan kitab Maliaki, kita akan baca ayat yang terakhir nanti. Itu akan betul-betul dinantikan oleh orang membutuhkan. Tapi saat itulah Maliaki pasal 2 itu, Tuhan marah terhadap imam-imam. Karena apa? Imam-imam tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan betul-betul marah. Ayo kita baca ayat terakhir. Kita tidak mau seperti itu. Sudah sekalian kita mau menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang disucikan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Maliaki fase yang kedua. Maliaki fase yang kedua. Ayat yang pertama kita akan lihat. Murka Tuhan terhadap para imam. Lah, ini kata murka itu kan marah besar ya. Kata murka itu luar biasa itu. Kita nggak bisa membayangkan. Kalau marah itu kan biasa, ini murka. Jadi bagian seorang raja itu murka. Nah, terus. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam. Hei para imam. Siapa imam itu? Tadi saya mengatakan seorang yang melayani. Jadi imam itu adalah seorang yang memiliki jabatan, yaitu jabatan pelayan. Orang yang melayani itu imam. Terus? Jika kamu tidak mendengarkan. Jika kamu tidak mendengarkan. Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Ya. Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Terus. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Ini ngeri. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini menjadi templaan buatku, buat kita semua. Ya, ini betul-betul dasar ini. Apa yang jadi persoalan? Apa yang jadi masalah? Karena kita menjadi pelayan nggak taat kepada Tuhan, nggak dengar-dengaran. Ini katakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta, maka aku akan mengirimkan kutuk. Tuhan yang mengirimkan kutuk. Luar biasa ini. Ini menjadi koreksi buat kita. Ya, ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Celaka. Berkat itu dibuat menjadi kutuk. Ya saudara terjemahkan, kita terjemahkan sendiri. Kan ada tuh orang diberkati bukan malah dia baik. Waktu dia nggak punya duit dia baik-baik. Tapi ketika dia punya duit aneh-aneh yang dipikirkan. Saudara sekalian, ini akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul ya, membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, ini koreksi buatku, buat kita semua. Ayolah kita menjadi kehidupan yang dipilih dan dipanggil menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang mau mendengarkan, yang mau memperhatikan firman Allah, memperhatikan ibadah. Jangan karena kita pelayanan, tapi kita tidak memperhatikan ibadah, itu tidak ada artinya. Kemarin saya sudah menyatakan, biar kita ini melayani seperti angin, bahkan seperti api sekalipun, kalau landasannya nggak benar. Ya. Kalau kita pelayan tanpa ibadah itu apa artinya? Ya. Padahal pelayan itu bagian dari ibadah.
Jadi pelayanan itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Nah kalau sekarang Tuhan temukan dia tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, maka Tuhan ancam. Dia akan mendatangkan kutuk. Bilai, terkutuklah. Ya, berkat-berkat menjadi kutuk, dan aku membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi tidak apa-apa. Ini keras, terlalu keras buat kita, nggak apa-apa. Lebih baik kita terima ini, untuk supaya kita bisa menyadarkan kita. Daripada kita hanya dielus-elus, disayang-sayang, lebih baik kita obati. Saudara tahu, sewaktu-waktu saya punya kutil, saudara. Di sini, saudara. Ini masih ada lukanya. Oh, ini luar biasa. Saya juga nggak tahu, orang desa bodoh, saudara. Teman-teman dari Sumatera mengatakan nih, Thomas, kamu kasih garam, kamu jet itu. Apa jet itu ya? Kamping itu. Udah kasih jet. Habis itu nanti kamu bersihkan, tak gunting. Habis saya gunting, nanti kasih garam, nggak tahu dia menjerumuskan saya atau bagaimana. Kasih garam, waduh saya kasih garam sekarang. Itu terluka sampai lukanya nggak pernah pulih. Sakit, tapi memang sembuh, lukanya ada. Saya nggak ngerti itu, pokoknya ya saya gitu aja. Tapi ya memang sakitnya luar biasa. Oh garam, tempat luka dikasih garam itu bagaimana ceritanya itu, Ustaz? Ya ini fakta. Ya kalau sekarang enggak, ya malam hari ini dia datang dengan keras mengingatkan kita sampai bagikan mengancam akan mengutuk. Tidak apa-apa. Tapi dia memberikan solusi. Tapi sebaliknya kalau kita mendengarkan dan mau memperhatikan, artinya kita mau taat sebagai seorang pelayan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kutuk itu bisa dirubah menjadi berkat. Bagi Tuhan apa sih sulitnya? Ya, tapi lebih dari semua kita loncat sudah sekarang ayat yang ke-6. Pengajaran yang benar. Tapi saya lebih baik dibaca ayat yang ketiga ya. Ini penting buat kita. Nggak apa-apa kita ditelanjangi oleh firman, nggak apa-apa. Ayat 3. Sesungguhnya Ya. aku akan mematahkan lenganmu. Terus. Dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Coba melemparkan kotoran ke mukamu. Coba kalau kita membayangkan kayak apa ya? Kotoran apa ini? Nggak tahu. Nggak disebutkan kotoran apa. Ya bisa kotoran sapi, nggak bisa. Apa mungkin kotoran ini sendiri dilemparkan ke mukamu terus? Yakni kotoran korban dari hari-hari raya. ya terus kan? Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Lah, orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Terus? Maka kamu akan sadar. Lah, supaya kamu sadar. Ya terus? Bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu. Ya supaya Perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. terus? Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini disampaikan karena sayangnya Tuhan kepada kaum Lewi. Siapa Lewi ini? Imam-imam itu zaman dulu harus keturunan Lewi. Tidak ada di luar suku Lewi. 12 suku itu hanya satu suku yang dipercayakan untuk melayani kemah suci. Jadi yang mendapatkan teguran keras ini adalah imam-imam keturunan Lewi. Dia ingin menegakkan ya perjanjiannya dengan orang Lewi. Terus Perjanjianku dengan dia Ya. pada satu pihak ya ialah kehidupan dan sejahtera. terus Dan itu kuberikan kepadanya. ya daripada pihak lain. Pada pihak lain ketakutan. Terus Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. perhatikan ayat 6 dan 7. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. ya ini harus ada dari yang keluar dari mulutnya seorang imam, itu harus pengajaran yang benar. Ya, pengajaran yang benar itu harus keluar dari mulutnya. Terus Dan dalam damai sejahtera ya dan kejujuran ia mengikuti aku. ya terus Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. lah untuk membawa orang itu, ya bibir mulutnya itu bisa membawa orang itu kembali kepada Tuhan, bukan malah memprovokasi. Ya kadang-kadang kita kan tanpa sadari
omongan kita itu memprovokasi, mempengaruhi, menjerumuskan. Tapi tidak. Justru mulutnya, bibirnya seorang imam itu harus betul-betul ya bisa dinikmati, sekali bisa membawa balik daripada dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahannya. Kalau kita bisa mendengarkan, bisa memperhatikan, bisa taat kepada Tuhan, betul-betul kita akan membawa kehidupan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Terus, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Ini luar biasa buat kita sekali. Jadi kalau hati itu disucikan, perbuatan disucikan, maka mulut ini disucikan. Sehingga dari yang keluar dari bibir ini bukan kutuk tapi berkat. Dan ini sedang dinanti. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, saya tutup pada malam hari ini untuk kita berdoa syafaat. Biar kita menyadari hal ini. Tidak apa kita dipermalukan oleh Tuhan, tapi untuk membangun kehidupan kita, untuk mengingatkan kita, untuk supaya betul-betul kita dalam posisi selalu dalam kekudusan Tuhan. Lewat firman-Nya terus menyucikan kita sampai kita kudus, dan sampai sewaktu-waktu kita lewat firman Allah itu tiada cacat dan celah ketika Dia datang yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian dalam buku MR nomor 320. NR 320, ku bawa kurban syukur. Tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat khusus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dari atas saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. ku bawa kurban syukur. Haleluya. Biar kita mempersembahkan sesuatu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan.
berdoa syukur kepada kita. Haleluya. Kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, sembah kami persembahkan hanya Engkau. Haleluya. Tiada nama yang patut disembah selain nama Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini telah buktikan kepada kami umat ketebusan-Mu Tuhan, bahwa Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kepada kami para imam-imam pelayan Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan, di saat kami mendengarkan semua perintah-Mu, di saat kami melakukan segala apa yang Kau ucapkan melalui sabda-Mu Tuhan, maka Kau janjikan berkat-berkat-Mu itu Tuhan. Kau berikan kami kepuasan atas segala permintaan-permintaan kami. Kau berikan jalan dari segala permasalahan-permasalahan kami Tuhan. Tetapi Kau juga ingatkan kepada kami Tuhan, jika telinga kami ini tidak kami pakai untuk mendengarkan perintah-Mu, maka kutuk itu juga Kau akan berikan kepada kami Tuhan. Maka Engkau bisa merubah berkat-berkat itu menjadi kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu merupakan ancaman yang begitu mengerikan bagi kami umat tebusan Tuhan. Terlebih imam-imam pelayan-Mu Tuhan, kami tidak mau mengalami itu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada malam hari Kau begitu baik kepada kami. Kau mau mengingatkan kami sekali lagi melalui firman-Mu pada malam hari ini Terima kasih Tuhan. Terima kasih. bahwa kekudusan itulah landasan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Terima begitu kasih baik Tuhan. Tuhan. Tiada henti-hentinya belas kasihan-Mu Kau lakukan kepada Haleluya. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Tanpa kasih. cinta kasih-Mu yang tulus dan begitu Tuhan, Haleluya. Haleluya. maka kami manusia ini Tuhan Haleluya. akan terus dan terus melakukan kejahatan. Haleluya. Tapi tangan kasih-Mu itu telah merangkul Terima kasih. kami Tuhan, untuk kami bisa Amin. kembali datang kepada Engkau Haleluya. Tuhan. Haleluya. Untuk kami selalu berjalan seiring dengan Engkau Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih. atas malam yang begitu indah ini Tuhan. Haleluya. Kau telah limpahkan sabda-Mu melalui Bapak Gembala kami Tuhan kepada kami domba-domba ini Tuhan, Haleluya. sehingga kami terpelihara terus di dalam nama-Mu Terima Tuhan. kasih. Kami terpelihara terus di dalam firman Haleluya. Tuhan, Haleluya. sehingga kami domba-domba ini dapat dipuaskan Haleluya. Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan, terima kasih. Terima Kami berdoa kasih. untuk Bapak Gembala Ya. kami Tuhan, Bapak Thomas Tuhan. Berikan Bertolong kesehatan, aku. kekuatan Tuhan, Amin. agar kami domba-domba ini terus dapat digembalakan Tuhan Haleluya. dengan baik. Haleluya. Dan setiap firman yang diucapkan oleh mulut ya Tuhan adalah benar-benar firman yang keluar daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat Ya, anak Tuhan. istrinya Tuhan. Ya, Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan Amin. yang sama Tuhan, Terima sehingga kasih. mereka dapat seiring sejalan dalam melayani Haleluya. Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. para domba-domba-Mu, para Haleluya. jemaat Tuhan, kiranya Engkau juga mau persatukan kami. Terima Walaupun kasih. kami jauh satu dengan yang lainnya Tuhan, Haleluya. kasih-Mu tetap mempererat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus kami peralaskan doa Terima dan kasih, permohonan Tuhan. kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian
Yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini. Kali ini agak panjang, tidak mengapa, sebab ini juga perlu penjelasan untuk kita semua, untuk kita semakin diberikan pengertian oleh Tuhan, dasar dari pelayanan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadwal ibadah kita, mohon perhatiannya, nanti kita akan kembali pada hari Minggu tanggal 9 Mei. Ini merupakan suatu ibadah raya, yang dimulai jam 5:30 sore tepat, dilanjutkan nanti hari Rebu. Itu merupakan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk hari Kamis, itu tanggal merah, tanggal 13, itu juga merupakan suatu hari besar kita, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tetap kita jadwal ibadah tetap seperti biasa, cuma nanti untuk tanggal 13 itu kita isi dengan beritanya tentang kenaikan Isa Al-Masih. Jadi doa penyembahan kita gantikan dengan ibadah sebagai ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk diperhatikan oleh kita semua. Tetap kita berdoa untuk supaya Tuhan membuka jalan untuk kita bisa beribadah tatap muka. Saya nggak tahu kapan kita, tetapi kita bawa kepada Tuhan. Dan terutama juga berdoa, nyatakan kerinduan kita semua untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, untuk betul-betul mempersiapkan kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, khususnya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentu juga kita berdoa untuk supaya segera ya bangsa kita, kota kita Surabaya ini bebas dari corona, sehingga kita bisa leluasa kembali beribadah dengan leluasa dan aktivitas seperti biasa semua. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Nanti kita akan berdoa untuk kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan menerima doa berkat untuk kita semua. Bapa di surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena perhatian dan lawatanmu pada malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan firman-Mu memberkati kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu tetap ada dalam hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biar firman-Mu menjadi iman, menjadi perbuatan untuk kami bisa sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, lewat ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami, terutama hamba membawa seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang di GKGM di Triorejo, di Pondok Canda di Gunung Sari Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, sebab mereka semua adalah milik-Mu, jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati anak-anak-Mu semua, memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Engkau memberkati dengan heran, dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu semua, dan bentuk apapun juga, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih tetap memberikan hati yang rindu untuk merindukan pelayanan dan ibadah-ibadah yang Engkau sediakan, terutama rindu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong, Engkau juga memberkati bangsa kami. Pakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, biar Tuhan memakai semua mereka bau-membau untuk menyelesaikan masalah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tapi sebaliknya Tuhan, biar damai sejahtera-Mu menolong, mengayomi bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum
kami berpisah meninggalkan tempat masing-masing atau beraktivitas kembali. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.